saksi kebangkitan dan juga mereka yang ditemui oleh Tuhan Yesus. Tema kita pada saat ini adalah tentang karya kebangkitan Yesus dalam kehidupan orang percaya. Itu artinya mau menyatakan kepada kita bahwa bagaimana dampak kebangkitan Tuhan Yesus itu bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah dampaknya hanya sekedar kita merasa sedih ketika Jumat Agung, lalu kita merasa sukacita dan bersorak-sorai ketika kebangkitan, lalu setelah itu tidak ada dampaknya apa? Dan sesungguhnya hari lepas hari setiap minggu seperti inilah kita diingatkan tentang bagaimana dampak kebangkitan, kehidupan, penderitaan Tuhan Yesus sekalipun dalam kehidupan kita orang percaya, sehingga setiap waktu kita diingatkan tentang bagaimana kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus senantiasa terpelihara. Nah, Bapak Mama saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kita pasti punya harapan, baik untuk diri saya sendiri, baik untuk keluarga saya, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita, untuk saudara-saudara kita. Dan harapan-harapan itu seringkali kemudian menjadi tujuan kita. Harapan-harapan itu kita taruh karena kita mau supaya semua itu bisa terwujud. Kalau hanya sekedar saya berharap demikian tapi tidak terwujud, saya rasa harapan itu hanya harapan sesaat saja. Tetapi setiap orang pasti punya harapan dan cita-cita. Orang-orang muda, anak-anak kita yang sekolah, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mereka pasti punya cita-cita. Walaupun ada beberapa kalau ditanya cita-citanya apa, tidak tahu mau jadi apa. Kalau jawabannya tidak tahu mau jadi apa, ya terserah. Dia juga tidak akan mengarahkan hidupnya pada cita-cita yang dia ingin gapai, ingin capai. Sebagai orang tua pasti kita ingin anak-anak kita memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita. Minimal baik seperti kita. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya nanti tidak jadi apa-apa. Orang tua mau anaknya jadi apa-apa. Jadi apa-apa itu artinya berkarya, berkarir, hidup baik, hidup damai, hidup senang. Itu harapan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Dalam kehidupan berkeluarga kita juga punya harapan sebagai suami, sebagai istri, boleh hidup menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Anak-anak juga diharapkan punya sikap hidup yang baik juga, sehingga suasana di rumah itu penuh dengan kedamaian karena Tuhan hadir di dalamnya. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini ketika kita mengingat dia akan ulang tahun gereja ini, kita juga pasti punya harapan terhadap gereja ini. Bagaimana gereja ini juga punya harapan kepada jemaat-jemaat. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan harapan, yang mau kita raih, yang mau kita tuju. Nah, Bapak-Bapak saudara Tuhan, bagaimana harapan itu dapat terwujud? Tentu tergantung pada banyak hal, dan diantaranya adalah keyakinan dan usaha kita untuk mewujudkan. Yakin bahwa harapan cita-cita itu mau kita raih, dan yakin dalam keyakinan itu kita berupaya dengan sungguh untuk meraihnya. Karena kalau hanya sekedar ya saya mau punya cita-cita jadi presiden, tapi ya memang presiden tidak bisa juga ditentukan, yang sekedar keinginan bisa diwujudkan, bisa juga. Cuma nanti kita yang terjadi hanya satu saja yang jadi presiden. Kalau kita jadi dokter, ya masih banyak dokter. Bisa saja punya cita-cita memiliki sesuatu, punya rumah, punya tanah, punya kendaraan, sesuatu harapan yang wajar dan bisa diraih. Tetapi kalau hanya sekedar ingin saja, berharap saja, lalu lipat tangan, kapankah harapan itu harus terwujud? Harus ada keyakinan untuk meraih apa
pemalas mencari kasih Tuhan. Di sekitaran peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita melihat satu krisis kepercayaan dan keyakinan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Selain kesedihan yang mendalam karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, mereka juga merasa bahwa harapan-harapan yang mereka taruh pada Yesus juga hilang. Mereka punya harapan, Tuhan Yesus akan menjadi Raja. Tuhan Yesus menjadi Mesias. Kalau Tuhan Yesus menjadi Mesias, tentu murid-muridnya akan dapat sesuatu juga, dapat jabatan-jabatan juga, karena mereka yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka percaya harapan-harapan itu hidup di dalam diri mereka, dan bahkan mereka sudah ditempa selama 3 tahun hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, apapun keadaannya, tidur bangun, 24 jam mereka bersama dengan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Mereka mendengar pengajaran Tuhan Yesus. Mereka juga melihat secara langsung apa yang Tuhan Yesus buat bagi orang pada waktu itu. Mereka melihat Tuhan Yesus memberi makan orang. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang. Mereka melihat secara langsung Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Mereka melihat secara langsung kuasa-kuasa Tuhan Yesus. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus mati, itu yang mereka tahu. Ketika Tuhan Yesus mati, maka mereka harapan-harapan itu juga sepertinya ikut mati. Mau kemana mereka sekarang? Kalau dalam minggu-minggu yang akan datang, kita mungkin akan membaca tentang Petrus dan teman-temannya yang akan pergi menangkap ikan lagi di tepi pantai, di mana Tuhan Yesus juga akan menemui mereka. Kita melihat bahwa ketika ditanya, mau kemana? Aku mau menangkap ikan. Satu pekerjaan yang sudah mereka tinggalkan sejak Tuhan Yesus memanggil mereka. Tapi mengapa mereka mau kembali lagi menangkap ikan? Karena panggilan itu menjadi penjala manusia sudah tidak ada lagi. Jadi mereka berpikir, Tuhan Yesus sudah tidak ada, mari kita kembali menjala ikan, tidak lagi menjala manusia. Padahal yang 3 tahun itu mereka dididik, ditempa untuk menjadi penjala manusia. Toh mereka mau kembali menjadi penjala ikan. Saudara kasih Tuhan, tanpa keyakinan yang teguh dan kuat dari murid-murid Tuhan Yesus, kita tidak akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini. Mengapa kita bisa menjadi orang-orang yang percaya pada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Karena juga kesaksian murid-murid. Nanti kita akan baca setelah peristiwa Pentakosta bagaimana murid-murid bersaksi. Saat ini kita melihat satu titik di mana ternyata kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari murid-murid Tuhan Yesus, sehingga menghadirkan begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan sampai kepada kita percaya kepada Tuhan Yesus tidak dilewati dalam proses yang mulus saja, tetapi bahkan mereka mengalami krisis kepercayaan. Tuhan Yesus tidak ada lagi, jadi mereka juga tidak mengharapkan apa-apa lagi. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, sekalipun Tuhan Yesus sudah mengajar mereka hal kematian dan kebangkitan, Tuhan Yesus mengingatkan lagi, bahkan setelah mati pun Tuhan Yesus masih mengajarkan, mengingatkan lagi kepada mereka. Mesias itu harus mati dan nanti akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Harus apa yang dikatakan oleh kitab-kitab dan nabi-nabi itu harus digenapi. Dan pada saat itu juga di sana dikatakan, maka pikiran mereka terbuka. Saudara dikasih Tuhan, yang 3 tahun ikut Tuhan Yesus saja, kurang apa sebenarnya? Pikirannya saja masih tertutup. Kalau kita mau berpikir pesimis terhadap hidup kita, apalagi kita.
yang masih rajin-rajin pergi ke gereja, baca firman Tuhan saja, masih jatuh bangun. Nah, kira-kira apa lagi yang tidak melakukan hal itu? Murid Tuhan Yesus yang benar-benar menjadi saksi kehidupan Tuhan Yesus saja. Pikiran mereka tidak bisa mengerti melampaui kematian Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus disaksikan oleh perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan menyampaikan kepada murid-murid, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, perempuan-perempuan itu menyampaikan kepada murid-murid bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tetapi siapa yang pergi ke kubur Tuhan Yesus? Hanya Petrus. Itu tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat bahwa kain kapan. Ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya-tanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Murid paling dekat dengan Tuhan Yesus, sekalipun dia menyangkal Tuhan Yesus, dia melihat kubur yang kosong, dia masih bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kemana dia? Petrus yang lihat kubur kosong saja bertanya-tanya, apalagi murid-murid yang lain. Dua orang yang pergi ke Emmaus pun, mereka sepanjang jalan mereka tidak kenal sama sekali Tuhan Yesus. Sampai pada satu titik mereka dibuka pikiran mereka dan mereka mengenal Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kita percaya dan melihat bahwa sulit untuk percaya sesuatu yang 3 tahun ini saja begitu sulit, apalagi kita. Oleh karena itu kita seharusnya tidak menjadi orang yang jemu untuk terus belajar, untuk terus mau mendalami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapak Mama saudara dikasih Tuhan, setelah kebangkitan, dari 11 murid yang tinggal, hanya Petrus yang melihat Tuhan, yang melihat Tuhan. Petrus pun bercerita kepada murid-murid yang lain dan murid-murid yang lain tidak percaya juga. Sampai pada kisah apa yang kita baca, mereka ada di satu ruang yang tertutup, mereka sedang mendengar cerita 2 orang yang pergi ke Emmaus itu, bahwa mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus datang ke sana dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana respon mereka? Senang? Tidak. Mereka takut luar biasa. Karena mereka merasa mereka melihat hantu. Mereka terkejut dan takut ketika Tuhan datang. Saudara, kesedihan, kehilangan keyakinan, ketakutan membuat mereka tidak mengenal Tuhan Yesus yang telah mereka ikuti selama 3 tahun. Sehingga pertanyaan Tuhan Yesus kemudian adalah, mengapa kamu terkejut? Mengapa kamu menjadi ragu-ragu? Pertanyaan itu tidak hanya sekedar buat murid-murid pada waktu itu yang mengalami ketakutan dan tidak percaya, tidak mengingat lagi apa yang Tuhan Yesus katakan. Tetapi bisa juga pertanyaan Tuhan Yesus itu dikenakan pada kita. Ketika kita merasa sedih, merasa takut, merasa kecewa, merasa kemudian kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Pada sisi itu sebenarnya Tuhan bertanya juga kepada kita, mengapa kamu takut dan menjadi ragu-ragu? Saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus selalu didampingi oleh Tuhan Yesus, dan kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup mereka punya tujuan supaya mereka melanjutkan berita keselamatan Allah, dan mereka ini yang menjadi saksi-saksi yang bisa mengatakan kepada orang lain siapa Tuhan Yesus, yang nanti dalam kisah para rasul kita akan benar-benar melihat kesaksian
kesaksian itu kepada orang lain, yang membuat orang percaya, yang membuat kemudian berita tentang kebangkitan Tuhan sudah dipercaya oleh banyak orang dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sampai kita pada saat ini dan sampai pada keturunan-keturunan yang akan datang. Karena mereka berdiri menjadi saksi. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, murid-murid itu sudah tidak ada lagi sekarang. Apakah orang masih akan percaya kepada Kristus Yesus di hari-hari yang akan datang? Kitalah yang menjadi saksi. Sejauh mana kebangkitan Tuhan Yesus berdampak dalam hidup kita, itu juga yang akan menjadi kesaksian kita bagi diri kita sendiri pada saat ini, bagi orang lain, bagi anak-anak kita, bagi keturunan-keturunan kita di waktu-waktu yang akan datang. Kita berbicara atau mendengar kesaksian bagi para murid-murid Tuhan Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana berita tentang kebangkitan kehidupan Tuhan Yesus itu dapat disampaikan dan diteruskan kalau saksi-saksi ini sudah tidak yakin lagi. Jadi sesungguhnya peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada para murid menjadi bagian atau bertujuan meyakinkan murid-murid pada apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Mereka diyakinkan supaya mereka meyakinkan orang lain. Mereka perlu diyakinkan supaya keyakinan itu mereka hidupi dan mereka teruskan. Itulah yang kemudian kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada mereka. Lihat, ini silakan tangan dan kaki. Saya bukan hantu karena saya bisa makan juga. Hantu tidak punya daging dan tulang. Kamu lihat saya punya. Dan di situ Tuhan Yesus juga masih mengajarkannya kepada murid-murid berbagai hal, bahwa mereka harus memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus diteruskan. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Tetapi kamu harus tinggal beberapa saat di kota ini untuk menerima kuasa untuk memberitakan itu. Pengalaman sudah dikasih oleh Tuhan. Harapan-harapan yang kita letakkan bagi diri kita dan juga bagi orang lain yang kita letakkan di hadapan Tuhan harus didasarkan pada keyakinan yang teguh pada iman percaya kita kepada Kristus yang mati tapi bangkit. Mati saja, semua orang mati. Kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus kalau dia hanya mati saja tapi tidak bangkit. Bangkit pun kemudian ia akan naik ke surga dan janjinya kekal pada waktunya ia akan turun dan datang kepada kita. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, kebangkitan Kristus tidak dimaknai hanya sekedar percaya ya Tuhan sudah bangkit. Tetapi kebangkitan itu memberi keteguhan iman kepada kita untuk menjalani dan meraih apa yang menjadi harapan cita-cita kehidupan kita. Mengapa harus didorong atau dikuatkan dengan iman yang teguh? Karena perjalanan untuk meraih apa yang kita harapkan dan cita-citakan bukan perjalanan yang mudah. Bisa saja kita mengalami kegagalan. Bisa saja kita mendapatkan apa yang kita tidak harapkan. Bisa saja cita-cita yang kita tuju saat ini tidak seperti apa yang akan kita dapatkan nanti. Tetapi dalam keyakinan yang teguh, yang kuat itu kita percaya bahwa Tuhan menolong kita sekarang sampai selamanya. Sehingga ketika harapan cita-cita yang kita raih itu tercapai, maka syukur kita kepada Tuhan. Kalau harapan dan cita-cita itu tidak tercapai, ada cita-cita, ada apa kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, kita juga tetap memiliki kekuatan, keteguhan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Setiap orang itu mengharapkan yang baik bagi anak-anaknya, tetapi dalam perjalanan bisa saja berbagai hal
yang dialami oleh orang tua, di mana anak-anak menyakiti hati orang tua, atau banyak juga begitu banyak harapan orang tua bagi anak-anaknya, ternyata kemudian harapan-harapan itu tidak tercapai. Yang seharusnya orang tua menjadi teladan hidup yang baik ternyata tidak didapatkan. Kalau sampai di situ saja dan kita menjadi kecewa dan tidak didasarkan pada keyakinan yang teguh pada kematian dan kebangkitan Kristus yang hidup itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang terpuruk dalam kekecewaan dan tidak berpengharapan lagi. Bapak Mama, saudara-saudara Tuhan, ketika kita membaptiskan anak-anak, kita percaya, bahkan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Tuhan, saya mempercayakan anak-anak ini kepadamu, supaya ia tumbuh besar menjadi anak-anak yang beriman kepada Tuhan dan yakin menjalani hidup mereka dalam iman kepada Tuhan. Itu pasti harapan. Dalam hidup kita bergereja, kita berkumpul pada saat ini bukan karena pendetanya siapa, tapi kita berkumpul di sini karena keyakinan kita kepada Kristus. Kalau kita tidak yakin kepada Kristus, saudara, pada saat ini kita juga tidak beribadah di tempat ini. Kita mungkin beribadah di tempat lain karena kita percaya kepada yang lain, tidak percaya kepada Kristus. Hidup didasarkan pada Yesus yang benar-benar mati, tapi juga kemudian benar-benar hidup. Biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kita, sebagai pribadi maupun juga di tengah-tengah jemaat. Usia 51 tahun bagi gereja, ya bagi kita manusia sudah panjang. Tetapi sesungguhnya bagi gereja yang tidak akan tutup sebenarnya, usia ini masih terus dalam proses yang harus semakin hari semakin baik, keyakinannya semakin teguh, umatnya juga semakin kuat dalam percaya, dalam iman, dalam saling tolong menolong, saling menopang, dan juga menjadi saksi-saksi Tuhan di sepanjang waktu. Hari ini kita duduk di 50 tahun yang akan datang. Mungkin sudah cucu-cucu kita yang akan duduk. Orang lain pada generasi-generasi mereka yang akan duduk di tempat ini. Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan dalam keyakinan kita kepada Kristus yang hidup dan bangkit itu, yakinkanlah juga bahwa 50 tahun yang akan datang gereja ini masih ada dan juga jemaatnya masih ada. Dan itu tergantung dari kita yang merayakan ulang tahun pada saat ini, sejauh mana kita yakin dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Pujian bagi Tuhan yang pertama disampaikan oleh Kepala Grup Kaum Bapak